Selamat datang di Gereja Tiberias, Indonesia. Kami akan menemani Anda dalam informasi di seputar Gereja Tiberias, Indonesia. Kalau zaman roti mana, itu pakai kasut baru, sepatu baru, setiap hari. Tuhan ngasih sana. Para sih kamu tahu arti kasut baru, sepatu baru? Enggak tahu Tuhan. Artinya generasi majikan. Anda generasi majikan ini, jadi dari Pulau Jusang Songsa, dilantik kembali ke bumi, nyerukan Anda hidup yang suci, amin. Hidup yang kudus, suci berpikir, berkata, berbuat. Mari kita berjuang. Kalau enggak dulu. Cari kita hanya hidup kekal dengan terima tubuh biarnya, amin. Tuhan yang ngomong, jangan cari makanan yang binasa. Tapi yang kita kadang-kadang kita juga beri orang nggak perlu makan, perlu minum. Tapi Tuhan yang mengatakan bahwa kita ini tidak terlalu duniawi. Kita cari kekekalan. Karena ada dan sementara di dunia. Saya di seorang sisi yang Tuhan. SD kelas 5 saya bisa di surga. Enggak kenal Tuhan Yesus. Saya cuma doa. Allah yang maha kasih surga. Saya ingin ke surga. Saya punya prinsip, punya iman. Umur 5 tahun saya mati masuk surga. Iman saya. Umur 45 tahun. 6 tahun saya sudah ke surga. Ketemu Tuhan. Saya mau menyaksikan kalau saya dari kecil itu punya riwayat penyakit asma. Asma, oke. Ya, yang kata dokter nggak bisa disembuhkan. 2004 tante saya ngajak saya ke gereja Tiberias. Oke. 2005 saya dibaptis dan saya disembuhkan total. Dan sampai sekarang saya tidak ada sakit asma lagi. Dulu badan saya kurus kering, sekarang 2 kali lipat. Wah, tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pak Bob ini luar biasa ya, jadi sakit asma, dokter memvonis nggak mungkin bisa sembuh. Ya, betul. Sampai akhirnya badan juga kurus kerempeng Kurus Pak. kering. Sekarang ketika terima perjamuan kudus minyak urapan, dibaptis di Tiberias, Betul. dipulihkan Tuhan, sembuh asmanya sehat sempurna, ya. tubuhnya juga diberkati sehat sempurna. Amin. Saksian kedua saya menyaksikan saya lolos dari maut ya, di mana background saya sebagai kapten kapal, saya bekerja di pelayaran dan saya di kapten kapal. Sebelum saya berlayar itu saya pelayanan dulu di gereja Tiberias di tim Boanerges sebagai tim perjamuan kudus waktu itu. Dan sebelum saya dapat kapal waktu itu saya minta didoain Bapak Gembala Sidang, Pak Pariaji, waktu itu di belakang Bestet di Balai Sarbini. Dan saya masih ingat sekali Bapak Gembala bilang, dan waktu saya didoakan pundak saya dipegang dan Bapak bilang, kamu sukses berhasil kerja di darat, pelayanan kamu diberkati, sukses berhasil, dijauhkan dari maut, dilindungi, dipagari, pulang dengan selamat. Amin. Nah selanjutnya nggak berapa lama kemudian saya dapat kapal dan otomatis saya mesti izin untuk tidak pelayanan dulu. Dan waktu itu saya info ke Bang Matthew sebagai ketua pemuda di sana. Dan Bang Matthew mengarahkan saya ke Bang Argo Pariaji. Itu Bang Argo bilang, kamu mau didoain apa? Saya bilang, Bang, saya cuman punya jiwa untuk menyelamatkan jiwa-jiwa pelaut. Saya tahu dosa-dosa mereka, saya mau jadi berkat untuk mereka. Dan saya minta doain itu aja. Akhirnya Bang Argo doain, Tuhan diberkati pelayanannya, sukses, dijauhkan dari maut, dilindungi, dipagari, pulang dengan selamat. Amin. Itu saya masih ingat tahun 2007 waktu itu. Tahun 2007, tahun 2007. Dan selanjutnya saya berlayar, tapi ternyata waktu saya berlayar, mesin kapal saya olinya bocor, dan kapal saya harus sandarkan di Kepulauan Bengkunat di Lampung Utara, yang tidak ada sama sekali listrik. Listrik di sana masih ada, tapi masih ada penduduk. Kapal saya tidak bisa disandar, karena untuk tali untuk yang di besi itu, waktu diikat lepas. Jadi setiap malam itu, saya mesti maju mundur, kapalnya seperti itu aja. Dan untuk kru saya juga pada pergi karena mesin saya rusak, kapal saya, jadi saya harus tanggung jawab untuk menyelamatkan kapal dan muatan.
setiap malam begitu, kalau pagi kapal itu kandas di atas tanah, kandas saja begitu. Dan Tuhan menaruh hati ke saya, kamu harus pulang. Kamu harus pulang. Dan akhirnya juga anak buah kapal saya bilang, Cap, pulang Cap. Kapal nggak bisa berlayar lagi. Depan haluan udah pecah, kantem tembok dermaga. Pulang Cap. Akhirnya anak buah kapal saya pulang, 2 orang, dan Tuhan menyuruh saya juga pulang, dan akhirnya saya pulang. Saya serah terima dulu, dan anak saya pulang. Jujur, saya nggak pegang uang sama sekali, tapi Tuhan bisa antarkan saya pulang. Setelah saya tiba di Jakarta, 3 hari kemudian saya ke kantor, saya ketemu kru-kru saya tanya, loh kok pada di sini? Ya Cap, setelah kapten pulang, kapal berlayar, nggak berapa lama kemudian, kapal dihantam ombak setinggi 5 meter, tenggelam semua. Tenggelam semuanya? Tenggelam semua. Okay. Tenggelam semua, dan pengganti kapten meninggal dunia, tewas. Tapi kru-kru kapten semua selamat. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya. Dan benar-benar saya berdoa waktu itu kru saya selamat, dan memang pengganti saya meninggal waktu itu. Okay. Tapi kesaksian yang luar biasa di mana Pak Bob ini ketika hidup dalam Tuhan, diurapi sesuai janji Tuhan, yang ada minyak anggur tidak dirusakkan, akhirnya dibebaskan dari maut ya. Betul. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya setiap berlayar saya bawa perjamuan kudus untuk bekal setahun saya bawa. Wah, bekal setahun ya Pak ya? Saya bawa banyak. Oh iya. Jadi selama setahun saya biasa kapal saya di tengah laut terus, saya nggak pernah turun-turun. Saya setiap hari perjamuan kudus. Selama 1 tahun saya nggak pernah berhenti. Oke. Jadi luar biasa ya. Jadi memang seperti yang sekali lagi Bapak Ibu Gembala Sidang juga bilang bahwa dibaptis oleh orang yang benar, punya roh martir, jadi warga sorga. Betul sekali. Puji Tuhan ya. Saya senang sekali. Sekali lagi pesan-pesan kira-kira buat semua jemaat Tiberias yang menyaksikan acara kesaksian ini bagaimana Pak? Ya sekali lagi kita semua jemaat setia di gereja Tiberias. Amin. Dengan gembala yang martir yang benar-benar dipilih Tuhan Yesus. Dan saya bersyukur dan berterima kasih untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala, juga semua pendeta